Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 1. Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu. Baik, materi hari ini anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita memasuki bab yang kelima. Kalau anak-anak buka LKS itu ada di halaman 46. Itu kita akan membahas tentang cinta Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk meyakini kebenaran kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi pada pagi hari ini Bapak akan fokus untuk menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, menunjukkan sikap pemaaf, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Baik, tentunya anak-anak sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu adalah nabi pertama atau juga manusia pertama. Yang mana Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Dan juga Nabi Adam itu sebelum ada di dunia ini, beliau hidup di surga. Untuk lebih jelasnya mungkin kita nonton video sebentar dulu sambil nanti Bapak dari penekanan-penekanan yang mana yang harus anak-anak perhatikan dan harus anak-anak ambil hikmahnya. Bapak share screen. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah ini anak-anak ini perhatikan, ini adalah penggambaran daripada malaikat, dan Allah di sini tidak digambar ya anak-anak, karena Allah tidak boleh digambar. Dan juga ini sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah itu berfirman kepada para malaikat bahwasanya Allah ingin hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin. Itu. Jadi Allah ingin menciptakan seorang pemimpin di muka bumi. Tapi malaikat pada waktu itu sempat kurang sependapat gitu. Jadi malaikat mengatakan bahwasanya apakah engkau ingin menjadikan khalifah yang akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Allah mengatakan, Allah berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu. Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu.
dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Nah, di sini eh, kenapa ketika Nabi Adam ini menunjuk nama-nama benda dan malaikat disuruh menyebutkan ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa, itu malaikat tidak tahu. Sedangkan Nabi Adam tahu. Nabi Adam di sini sebelumnya itu sudah diajari oleh Allah tentang nama-nama benda. Jadi Nabi Adam itu belajar terlebih dahulu. Kalau pengen pinter, ya harus belajar terlebih dahulu. Makanya Nabi Adam di sini juga belajar untuk menghafal nama-nama benda ini. Misalkan contoh yang ada di gambar ini matahari, ini burung, ini pelangi, ini kelelawar, ini gajah, bunga, itu tumbuh-tumbuhan, pohon, dan juga ini ada apa ini, serigala. Itu contohnya seperti itu. Dari nama-nama benda itu sebelumnya sudah diajarkan Allah dan Nabi Adam mau belajar. Jadi di sini anak-anak, kalau anak-anak ingin pintar seperti Nabi Adam, maka harus giat untuk belajar. Giat untuk belajar, giat untuk membaca, menulis, berhitung. Itu ya. Kita lanjutkan. Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Nah, ini ketika Allah memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah khalifah, pemimpin, maka harus dihormati. Itu iblis ini tidak mau, menolak perintah Allah. Terus Allah berkata, kenapa kamu tidak mau? Ditanyakan, iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Jadi sikap sombongnya iblis, karena menganggap iblis itu terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam tadi terbuat dari tanah. Dan Nabi Adam yang terbuat dari tanah dianggapnya iblis itu lebih hina, lebih rendah. Api lebih baik daripada tanah. Itu anggapannya iblis. Makanya iblis itu mewakili sifat sombong. Itu. Makanya anak-anak kita harus belajar itu belajar dengan rajin. Kalau nanti jadi anak yang pintar itu harus diingat tidak boleh sombong, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan temannya. Itu kalau ada temannya yang belum bisa tidak boleh terus dikatain, oh kamu kayak gini saja nggak bisa, itu bodoh kamu, tidak boleh. Kita tidak boleh menganggap rendah teman kita. Karena kalau kita memiliki sifat sombong, ujub, takabur, itu sama saja, itu adalah sifatnya iblis. Tidak pantas sikap sombong itu ada dalam diri kita. Tuh, ya diingat-ingat anak-anak, kita tidak boleh sombong. Kita lanjutkan. Allah berfirman, keluarlah dari surga, kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu.
Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian? Setan adalah musuh kalian. Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Nggih, tapi wonten mriki. Mboten teng kantor teng kantor. Maaf ya Nana. Kemudian Allah mengajari mereka. Nah, kita lanjutkan. Jadi begini, ini tadi apa? Ketika di surga itu Nabi Adam dilarang untuk memakan buah khuldi tadi. Buah khuldi dilarang. Terus iblis menggodanya, menggoda berulang kali. Sebenarnya tidak hanya sekali ini ya. Yang ada di video ini diperpendek. Jadi iblis menggodanya berkali-kali. Berkali-kali ingin menggoda Nabi Adam. Nabi Adam ingin hendak dibohongi dengan ini buah kekekalan, ini buah yang akan menyebabkan keabadian itu. Tapi Nabi Adam itu tidak tergoda terus. Itu berulang kali iblis itu menggoda sampai pada akhirnya itu yang kurang dari video ini adalah Nabi. Pada waktu itu iblis itu bersumpah dengan mengatasnamakan Allah ingin bahwasanya ini ada benar-benar buah kekekalan. Dari sumpah itu Nabi Adam percaya sehingga Nabi Adam memakan buah itu. Sehingga terus ini Nabi Adam menjadi seperti ini, itu hilang bajunya, Nabi Adam akan dikeluarkan dari surga, turun ke bumi dan dipisahkan dengan istrinya yaitu Hawa. Ini istrinya Nabi Adam, namanya Hawa. Doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana. Nah ini doa daripada taubatnya Nabi Adam. Ini doa taubatnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami orang-orang yang rugi. Ini doa. Anak-anak boleh menghafal doa ini. Ini bagus untuk kita memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita. Ini doanya Nabi Adam dan istrinya. Itu. Dari doa ini, kesungguhan doa ini, taubat nasuha, maka segala kesalahannya Nabi Adam tadi terus dimaafkan oleh Allah.
Kita lanjutkan. Kita Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan. Tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi. Sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Baik, dari sini Nabi Adam itu setelah turun ke bumi tadi, itu diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan Sayyidah Hawa. Nah, ini itu selama bertahun-tahun tidak bertemu. Jadi terus beliau tobat dengan sungguh-sungguh, hanya bisa dipertemukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang atau cinta. Ini bertemu di Padang Arafah di Jabal Rahmah. Dipertemukan, terus akhirnya memiliki putra, itu yang kita kenal putranya ada Qabil, ada Ikrimah, ada Habil, ada Labuda. Walaupun yang lain tidak dikenalkan itu. Ada 20 pasang, jadi setiap melahirkan itu kembar sepasang itu. Sampai ada 20 pasang, terus hanya dinikahkan silang, hanya terus berkembang sampai sekarang ini. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu adalah nenek moyang kita semuanya. Nah, dari cerita ini itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran, anak-anak. Itu yang pertama tadi, itu yang harus kalian ingat. Pelajaran yang pertama adalah Nabi Adam itu orang yang giat untuk belajar, untuk menghafal nama-nama tadi. Jadi orang yang giat untuk belajar. Yang kedua, Nabi Adam itu orang yang pantang menyerah untuk senantiasa berjuang, itu terus berusaha, gitu kan. Dan nanti silahkan untuk tugasnya anak-anak, untuk tugasnya Bapak share dulu. Untuk tugasnya nanti anak-anak bisa kerjakan halaman 49
kegiatan yang kedua. Gitu ya. Nanti difoto, dikirim ke WA Bapak. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.